Selamat pagi anak-anak cerdas. Pagi yang cukup cerah dan segar untuk kita beraktivitas hari ini. Apalagi sudah sarapan. Wah, siap deh untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang Kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Mungkin banyak di antara kalian yang punya hewan peliharaan di rumah. Ada yang untuk menjaga rumah, untuk teman bermain atau hobi. Yuk kita mulai belajar. Kingdom Animalia dikelompokkan menjadi Avertebrata dan Vertebrata. Ciri-ciri yang dimiliki oleh Avertebrata atau Invertebrata adalah tidak memiliki vertebrae atau ruas-ruas tulang belakang, letak sistem saraf pusat di sebelah ventral sistem pencernaan, dan memiliki rangka luar atau exoskeleton. Sedangkan ciri-ciri pada Vertebrata adalah memiliki vertebrae, letak sistem saraf pusat di sebelah dorsal sistem pencernaan, dan memiliki rangka dalam atau endoskeleton. Avertebrata beranggotakan Porifera, Coelenterata, Vermes, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Kita akan pelajari satu persatu ya nak ya. Porifera merupakan kelompok hewan yang di seluruh permukaan tubuhnya memiliki pori-pori yang disebut ostium, tempat masuknya air dan makanan. Setelah melalui ostium, air akan masuk ke rongga pengucul untuk mengalami proses pencernaan. Kemudian sisa pencernaan akan dibuang melalui oskulum. Nah nak, ada 3 tipe saluran air pada Porifera, yaitu yang pertama tipe askon atau tipe saluran air tak bercabang. Kemudian tipe sikon, tipe saluran air yang bercabang 2, dan yang terakhir adalah tipe leukon, merupakan tipe saluran air bercabang banyak. Contoh Porifera adalah hewan-hewan spons seperti yang dapat kalian lihat pada gambar. Coelenterata disebut hewan berongga, di mana rongga pada Coelenterata ini disebut gastrovaskuler. Contoh ubur-ubur, hidra, dan obelia. Berikutnya adalah Vermes atau keluarga cacing. Berdasarkan bentuk tubuhnya dikelompokkan menjadi 3, yaitu cacing pipih atau Platyhelminthes, cacing gilik atau Nemathelminthes, dan cacing gelang atau Annelida. Cacing pipih memiliki daya regenerasi tinggi atau mampu membentuk bagian tubuh yang hilang. Contohnya adalah cacing hati atau Fasciola hepatica, dan cacing pita pada sapi atau Taenia saginata. Cacing gilik memiliki tubuh gilik, contoh adalah cacing perut dan cacing kremi. Sedangkan cacing gelang tubuh seperti cacing gilik, hanya permukaan tubuhnya bercincin-cincin, contohnya adalah cacing tanah, pacet, wawo, dan palolo. Yang termasuk Mollusca atau hewan lunak, yaitu yang pertama gastropoda atau siput-siputan. Disebut gastropoda karena perutnya berfungsi sebagai alat gerak atau kaki. Yang kedua cephalopoda atau cumi-cumian. Disebut cephalopoda karena kakinya atau tentakelnya terletak di kepala. Contohnya adalah cumi-cumi dan gurita. Yang ketiga Pelecypoda atau hewan bivalvia. Pada umumnya memiliki sepasang cangkang. Contohnya adalah kerang hijau dan kerang mutiara. Echinodermata atau hewan berkulit duri memiliki ciri permukaan tubuhnya kasar dan memiliki kaki pengisap. Contohnya adalah bulu babi, teripang, bintang laut, bintang ular, dan lilia laut. Arthropoda atau hewan dengan kaki berruas-ruas dikelompokkan lagi menjadi 4 kelas, yaitu insekta atau serangga, arachnida atau laba-labaan, myriapoda atau lipan-lipanan, dan krustase atau udang-udangan, di mana anggotanya bisa kalian lihat pada gambar. Untuk vertebrata beranggotakan mamalia, aves, reptil, amfibia, dan pisces. Ciri-ciri mamalia diantaranya adalah tubuh ditutupi oleh rambut, cara reproduksinya secara vivipar atau beranak, dan dia termasuk dalam hewan berdarah panas. Ada mamalia yang bergerak menggunakan sayap, yaitu kelelawar,
dan menggunakan sirip, lumba-lumba atau paus, dan ada juga mamalia yang bertelur, yaitu platypus. Kelompok Aves memiliki ciri-ciri diantaranya adalah tubuh ditutupi oleh bulu, reproduksi secara ovipar, dan dia juga termasuk hewan berdarah panas sama seperti mamalia. Aves memiliki 3 macam bulu. Yang pertama adalah plume. Ini terdapat pada sayap dan ekor. Kemudian plumulae merupakan bulu yang menutupi tubuh Aves. Kemudian filoplume merupakan bulu-bulu halus yang terdapat di bawah plumulae, merupakan bulu yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Reptil atau hewan melata memiliki ciri-ciri diantaranya tubuh ditutupi oleh sisik atau kulit, reproduksi secara ovovivipar, dan reptil ini termasuk hewan berdarah dingin. Beberapa reptil tahan lama dalam air seperti buaya dan kura-kura karena paru-paru mereka memiliki kemampuan untuk menampung udara sebanyak-banyaknya. Kemudian ketika mereka ada di dalam air, menggunakannya dengan sangat irit. Amfibi atau hewan dua alam disebut hewan dua alam karena di dalam proses tumbuh kembangnya dia membutuhkan 2 alam, yaitu alam air dan darat. Dia membutuhkan air ketika dalam tahapan berudu, dan dia membutuhkan darat ketika sudah menjadi katak. Pisces atau kelompok ikan memiliki ciri-ciri diantaranya tubuhnya ditutupi oleh sisik, reproduksi secara ovipar, dia juga merupakan hewan berdarah dingin dan bergerak menggunakan sirip. Ikan memiliki 5 macam sirip, yaitu sirip punggung, sirip perut, sirip dada, dan sirip dubur yang berfungsi untuk bergerak. Yang terakhir adalah sirip ekor, ini berfungsi untuk gerakan membelok. Kemudian insang yang berfungsi sebagai alat pernapasan memiliki bagian-bagian lembar insang. Di sini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan CO2. Kemudian lembar insang ini melekat pada lambung insang. Dan bagian yang terakhir adalah gerigi insang yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama dengan air. Demikian anak-anak kebanggaan, tetap semangat belajar ya, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Siapa rajin belajar, dia akan menerima upahnya, yaitu bertambah kepandaian dan meningkatkan prestasi. Always keep spirit. God bless you all. Amin.